Awalnya ini pertanyaan anak-anak Gen Z ini makanya yang nggak ngerti pesantren apa kontribusinya. Gimana resolusi jihad itu dari mana kontribusinya bisa mempertahankan kemerdekaan? Ini menarik ini. Ya, gimana? Umumnya dibilang tidak ada kontribusinya. Ada yang presiden dari pesantren, wakil presiden dari pesantren, menteri nggak kehitung, DPR nggak kehitung. Ditanya kontribusinya. Soal pesantren ya. Jadi kan selama ini yang mungkin cepat viral itu pesantren-pesantren yang ada penyimpangan, yang banyak kejadian-kejadian, ya mungkin yang tadi tidak semua mengikuti faham yang benar gitu ya. Nah itu kan sering muncul. Kok akhirnya bagi umat Islam sendiri itu menimbulkan kesan, wah aku nggak jadi deh ke pesantren gitu, karena begini begitu gitu. Ya sebenarnya apa yang sedang terjadi ini terkait dengan mau Hari Santri nih. Hari Santri 22 Oktober. Ini kadonya kado Hari Santri. Ini ada dua peristiwa ya kan. Menjelang Hari Santri justru yang tergambar di publik sekarang yang buruk-buruk tentang pesantren. Jangan sampai nanti ada upaya untuk mendesain agar orang itu pesantren itu tidak bagus gitu ya. Nah ini gimana ya? Sebenarnya kan begini. Pesantren itu kan membawa ajaran, pendidikan, dan nilai. Sehingga ada salah dikit, itu seksi sekali untuk diberitakan. Umpamanya di pesantren terjadi pemukulan, bully, pemukulan. Saya pikir yang ada di pesantren tidak lebih banyak daripada yang terjadi di luar. Tapi kalau memberitakan pesantren kan lebih seksi. Nah, itu. Gitu. Yang kedua, memang dengan pola sekarang yang orang mudah sekali bikin pesantren. Dulu orang bikin pesantren itu kan karena dirinya alim. Sekarang tidak, kadang-kadang karena berduit lalu dikumpulin orang-orang pintar. Ada juga orang yang tidak alim juga tidak kaya, tetapi dia memang memproduksi dari pola pendidikan pesantren. Jadi sekarang variannya itu pesantren banyak sekali. Di samping pesantren yang memang itu membawa nilai pesantren, mulai pesantren modern, pesantren salaf, ada yang pesantren integratif ya. Yang modern pasti adalah yang sudah mengikuti perkembangan, ada yang salaf masih tetap dia nggak ngikutin dengan kurikulum pemerintah, bahkan mungkin nggak ngajukan izin. Banyak nggak ngajukan izin banyak. Artinya yang penting mereka mengajarkan saja gitu. Ada yang integratif, gimana mereka mengkombinasikan pola kurikulum pesantren dengan pendidikan yang maju. Tapi ada juga di luar mirip pesantren adalah boarding school, perumahan-perumahan terbatas ini. Nah ini kadang-kadang orang bilangnya pesantren, padahal tidak ada kiainya, tidak ada basis pesantrennya. Tapi karena di sana ada ngajar agamanya dan seterusnya, jalannya. Ada kalanya orang yang punya mungkin kesadaran entertain dengan keustadzan, kemudian untuk mendukung itu mereka bikin pola pendidikan agama yang terasrama. Tetapi seringkali dia tidak memang untuk mengajar mendidik, sehingga kadang-kadang pimpinan itu melakukan pelecehan. Tapi itu dieksposnya tetap pesantren. Nah, dengan undang-undang pesantren, kalau kita lihat dari tahun 2019, itu hanya jumlah pesantren yang terdaftar sekitar 23.000. Sekarang ketika ada undang-undang pesantren sudah 42.000 lebih jumlah pesantren. Naik pesat dengan adanya undang-undang itu. Nah, makanya menurut saya ini penting untuk dilihat oleh pemerintah dan ada keberpihakan pendidikan pesantren yang punya kesejarahan sebelum kemerdekaan. Jauh ya? Iya, sebelum kemerdekaan. Al-Khazini itu sudah umur 100 tahun lebih. Bahkan kalau cikal bakalnya dari 1878. Cikal bakalnya ya pesantren itu. Nah, dengan melihat ini yang menanamkan nasionalisme, ikut memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang jangan itu menjadi kayak seperti halnya tidak ada gunanya di Indonesia. Apa kontribusi pesantren awalnya? Ini pertanyaan anak-anak Gen Z ini yang nggak ngerti pesantren. Apa kontribusinya? Gimana resolusi jihad itu dari mana kontribusinya bisa mempertahankan kemerdekaan? Ini menarik ini. Ya, gimana? Umumnya dibilang tidak ada kontribusinya. Ada yang presiden dari pesantren, wakil presiden dari pesantren, menteri nggak kehitung. DPR nggak kehitung, ditanya kontribusinya. Nah itu yang kadang-kadang kan tidak nyambung ya. Makanya tadi dilihat hanya sisi negatifnya kan. Nah tapi kan selama ini kan setelah undang-undang pesantren ternyata ada kenaikan yang cukup banyak ya. Jumlahnya 42.000 dari sebelumnya 20.000. Nah mungkin sekarang adalah bagaimana menjaga kualitas pesantrennya itu. Karena kan di situ ada kriteria yang jelas ya.
Tadi ada kurikulumnya, ada kiainya, ada yang jelas-jelas diajarkan di situ seperti apa gitu ya? Iya, seperti undang-undang ini yang sudah ada undang-undang, tapi implementasi undang-undang masih belum menggigit menurut saya. Pertama berkenaan dengan pembinaan, baik kurikulum atau pelaksanaan, itu belum. Soal juga struktur, kita hanya baru direktur di Kementerian Agama itu. Penganggarannya pun juga belum. Kan kalau kita gini loh, kalau bicara soal kesetaraan ya, kita nggak minta diistimewakan. Yang sekolah di pesantren itu kan juga anak negeri. Betul. Anak Indonesia yang akan memimpin Indonesia juga. Apa bedanya dengan anak yang masuk di negeri? Mulai dari fasilitas gurunya juga, kemudian fasilitas belajarnya. Nah, dikotomis antara negeri dan swasta yang tajam ini menurut saya perlu diakhiri oleh pemerintah. Karena seperti saya ini tinggal di Depok. Tahun 2024 itu lulusan SD sekitar 36.000 anak lulusan SD. Yang lulusan SD di Depok. Sekolah. Yang bisa ditampung oleh pemerintah itu sekolah negeri itu hanya sekitar 12.000 sampai 15.000 dengan sekolah rakyat itu. Nah, berarti kan ada masih sekitar 20-an ribu. Kemana mereka itu kemana? Mereka itu ditampung di pesantren-pesantren itu, sekolah-sekolah swasta itu. Sementara mereka mendapat pendidikan wajib 12 tahun kan kewajiban pemerintah. Undang-undang ya? Undang-undang. Harusnya ini kan kalau APBN enak banget APBN. Lah memang untuk siapa APBN? Yang ini ya, yang di Sidoarjo ya? Iya. Jadi perdebatan. Jangan APBN, saya tanya. Memang APBN buat apa? Orang yang sudah bisa kontribusi ke Hasyim Asy'ari itu alumni dari Al-Khazini. Yang sekarang bisa mewarnai NU mayoritas di Indonesia. Memberikan sumbangsi kemerdekaan. Jadi pahlawan diakui sah. Dan ada undang-undangnya di kita ke pesantren. Minta dibangun itu. Dan mereka jelas ada anak yang sekolah. Bukan mengada-ada. Dibilang, waduh kok enaknya APBN. Memang untuk kantong pribadi. Dan tanahnya bukan tanah milik kiai loh. Tanah wakaf. Tanahnya tanah wakaf. Cuman kan begini, karena kita tidak mendapatkan langsung dari pemerintah atau anggaran khusus, kita kan swadaya. Saya aja punya pesantren. Oh, saya punya ada yang nyumbang 2 lokal. 2 lokal dibikin. Nambah lagi 1 lokal, nambah lagi 1 lokal. Nah, ketika ini tidak ngerti standar bangunan, saya setuju ini diselidiki. Standar bangunan. Yang itu ya? Iya, semua pesantren bisa diselidiki. Tapi pendekatannya bukan pendekatan kriminal. Pendekatannya adalah bimbingan dan yang sifatnya konstruktif. Jadi silahkan umpamanya mereka dilihat ini yang bahaya, diberikan edukasi, dikasih bantuan lah. Berapa yang sekolah di sana, kemudian ini bisa difasilitasi apa oleh pemerintah. Ini masyarakat ini sudah membantu pemerintah loh. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Mereka juga udah menampung anak-anak yang tidak sekolah ditampung di situ juga kan? Lah iya kan anak terlantar kan kewajiban pemerintah bukan kewajiban kiai dan ustadz. Iya. Kewajiban negara ya. Kewajiban negara toh. Ini kewajiban negara. Nah, ini sudah membantu negara kok dianggap ngapain pemerintah ngasih APBN? Ini udah membantu negara. Tapi di Undang-Undang Pesantren bukannya sudah disebut ya bahwa itu bagian dari pemerintah untuk memberikan anggaran terhadap prasarana pesantren. Ada nggak itu di situ? Saya tidak melihat, tapi yang namanya undang-undang ketika ada undang-undang pasti ada tersurat itu. Hanya saja kan apakah ada political will atau tidak. Janji dulu kayaknya ada dana abadi untuk pesantren. Ada untuk pesantren itu gimana itu sekarang? Saya belum melihat efektivitasnya ya. Sejauh mana efektivitas dari janji kampanye itu. Nah, kalau menurut Kiai, gimana pemerintah mestinya untuk agar peran pesantren dan pendidikan umum itu bisa sejajar, Yai? Ya kita harus selain sudah ada undang-undang tadi tapi belum efektif ya kan? Gimana ya? Saya melihat ada yang pesantren lebih baik daripada negeri. Iya, banyak. Saya ngelihat ada beberapa pesantren itu yang lulusannya bukan hanya nembus dalam negeri, nembus luar negeri. Iya, saya sebutlah Amanatul Ummah. Ya, umumnya Sabilillah Amanatul Ummah di Mojokerto, Ki Asep itu. Umumnya Sabilillah banyak yang dilakukan oleh pesantren. Seperti hanya Bima punya Ki Jazuli itu juga bagus. Jadi kita banyak yang pesantren itu bagus. Makanya kalau kita ngelihat pesantren nggak bisa mengeneralisir. Ada pesantren yang itu juga bisa berkompetisi dengan sekolah negeri. Banyak. Juga ada pesantren yang dia memang khususnya tafakuh fiddin. Memang menyiapkan orang yang akan menjadi kiai.
jadi orang jadi ustaz. Okay. Dalam pemahaman kami dalam Al-Qur'an itu makanal mu'minu liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Dalam ayat ini itu menyebutkan tentang hidup ini kita mencetak kader harus 2 kader. Kader pertama adalah kader berkenaan dengan orang yang akan mengatur duniawi ini, pemerintahan dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang memang tafaqquh fiddin, orang yang mendalam ilmu agama. Maka pada saat perang di zaman Nabi itu jangan semua pergi ke medan perang, tapi ada yang belajar agama untuk apa? Ketika mereka menang untuk membangun bangsa ini nggak cukup dengan hanya harta atau kemajuan materi, tapi harus ada nilai. Nah disinilah di pesantren ada yang tak mau jadi negerikan, menjadi tafaqquh. Bahkan ketika mereka kelas kuliah, dia nggak kuliah seperti ke UIN, enggak, ada Ma'had Ali. Yang sekarang dibimbing oleh Kementerian Agama di pondok-pondok yang orang alim dibikin Ma'had Ali. Kata memang ada sumbernya 2. Di sini kan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara kita kan nggak semuanya hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai agama. Itu bedanya Indonesia dengan negara lain. Pas di Pancasila dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang disiapkan oleh para ulama. Ini disiapkan kemudian mereka jadi kiai. Nggak semuanya orang mampu jadi kiai. Nah ini yang disiapkan. Makanya kalau ini bagaimana bisa bersetara? Oke, ya memang harus kompetisi bersetara, berwawasan global, kita cetak. Ada sendiri. Ada tersendiri. Ada yang ini integratif umpamanya, memang mencetakkan ilmuwan. Ada yang sekedar yang penting tahu ngaji. Kenapa? Secara ekonomi nggak cukup, secara IQ juga nggak memadai. Ya udah, ini anak ini yang penting bisa ngaji, bisa ibadah, kemudian dilatih skill. Dari latih skill ini kadang-kadang dia masuk ke pesantren itu apa? Mulai dari pesantren dia tukang masak. Dan orang tuanya udah nggak ngirim. Udah masuk ke pesantren sambil sekolah, sambil bantu apa? Bahkan ngangon kambing. Ada. Tapi bukan berarti itu untuk kekayaan kiainya, enggak. Ketika ini sudah ada, dijual untuk biayain pesantren. Ini yang banyak salah. Itu banyak orang nggak paham. Dianggap kalau ini, wah dipekerjakan pekerjaan anak. Dia tuh nggak dipekerjakan anak, dia udah kerja anak dengan sendirinya. Kenapa? Dia keluarga nggak mampu. Ini kalau kita mau menyoroti, pemerintah udah nyentuh di situ apa enggak? Nah, berarti dia membantu pemerintah memberdayakan ekonomi masyarakat sebenarnya, ya kan? Banyak yang begitu. Di pelosok-pelosok itu yang kiai-kiai yang santrinya 100, santrinya 200, itu yang mereka swadaya. Mandiri mereka bahkan yang punya pohon disumbangkan pohon untuk dijadiin pemondokan sambil berternak. Kemudian ternaknya ini oleh kiainya dijual untuk apa? Membuat makan rame-rame dengan santrinya.